Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Ekonomi Internasional. Kali ini kita akan membahas materi tentang teori HO atau teori Hexer-Ohlin. Teori ini merupakan teori modern dari perdagangan internasional yang modern, yaitu dikembangkan oleh tokoh Hexer dan Ohlin. Tokoh Hexer itu yang ada di bawah ini, yang memakai kacamata, kemudian yang di bawah sini, ini namanya Ohlin, yaitu mahasiswa dari Hexer ini. Langsung saja kita bahas pada bab pendahuluan. Nah, pada bab pendahuluan, perdagangan internasional terjadi karena pada teori klasik menyatakan adanya keunggulan komparatif, tapi pada teori klasik ini memfokuskan bahwa keunggulan komparatif fokus pada faktor labor atau tenaga kerjanya. Nah, keunggulan komparatif ini memiliki harga komoditas yang relatif berbeda antar negara sehingga terjadi perdagangan internasional. Tapi pada teori klasik tidak disebutkan kenapa harga komoditas atau faktor produksi itu berbeda. Nah, pada teori HO ini melengkapi kelemahan dari teori klasik tersebut. Keunggulan komparatif ini karena harga komoditas relatif berbeda, kemudian terjadi perdagangan internasional karena untuk mencapai saling menguntungkan. Nah, kelemahan ini faktor-faktor penyebab harga komoditas relatif berbeda dibahas pada teori modern perdagangan internasional HO ini, yaitu pertama dikembangkan oleh Eli Heckscher pada tahun 1919 dengan menerbitkan artikelnya dengan judul The Effect of Foreign Trade on the Distribution Income. Kemudian mahasiswanya yang bernama Bertil Ohlin ini mengembangkan artikel tersebut menjadi sebuah buku Interregional and International Trade pada tahun 1933, sehingga sampai sekarang teori tersebut karena diawali oleh dosennya yaitu Heckscher itu kemudian dikembangkan lagi oleh mahasiswanya sehingga dikombinasikan disebut sebagai teori HO atau Heckscher-Ohlin. Next. Teori Heckscher-Ohlin ini menyatakan suatu negara akan mengekspor komoditas yang produksinya memerlukan penggunaan intensif. Faktor produksi negara yang jumlahnya relatif melimpah dan murah akan memfokuskan diri pada produk yang menggunakan faktor produksi yang relatif murah. Kemudian negara tersebut memutuskan untuk mengimpor atau melakukan perdagangan internasional dengan negara lain yang produksinya memerlukan penggunaan intensif faktor produksi negara di negara tersebut yang jumlahnya relatif langka sehingga harganya tersebut mahal. Nah, teori tersebut didapat dari Salvatore tahun 2014 dengan didukung asumsi-asumsi yang di bawah ini. Terdapat kurang lebih 12 asumsi. Yang utama yang jadi kunci di sini adalah 2 negara, 2 komoditas, dan 2 produksi, sehingga yang kita bahas di sini nanti ada faktor kapital dan ada faktor labornya. Kemudian, tapi diasumsikan di sini teknologi dalam produksi antar negara, 2 negara tersebut dianggap sama. Kemudian 2 komoditas terdiri dari komoditas yang satu padat karya, yang satu padat modal. Kemudian ada spesialisasi, ada mobilitas faktor yang sempurna di setiap negara, tidak ada biaya transportasi, tarif, dan sebagainya. Jadi perdagangan internasional dilakukan secara bebas, hanya memperhatikan kapital dan labornya. Dan perdagangan internasional diasumsikan pada teori HO ini terjadi secara seimbang. Banyak sekali ya asumsinya. Nah, asumsi-asumsi inilah yang nanti akan menjadi kelemahan dari teori ini, karena terlalu banyak asumsi, jadi dianggap semuanya stabil, sama, sehingga menjadi kelemahan dari teori ini, tidak sesuai dengan dunia nyata pada saat ini. Kemudian yang dimaksud dengan intensitas faktor produksi di sini apa? Yaitu bukan jumlah absolut dari modal, berapa jumlah modalnya, berapa jumlah tenaga kerjanya, tidak seperti itu, tapi yang digunakan di sini dalam mengukur modal dan intensitas tenaga produksinya, dua komoditas barang X dan Y, di sini dimisalkan komoditi X dan komoditi Y,
akan tetapi lebih diukur dari modal per unit kerja. Jadi kapital per labornya yang kita fokuskan pada teori HO ini. Misalkan pada negara satu ya, ketika dia memproduksi barang Y, maka intensitas faktor produksinya untuk memproduksi Y menghasilkan sama dengan 1. Kemudian apabila memproduksi barang X, hasilnya 1/4. Kemudian pada negara 2, untuk memproduksi barang Y, dia menghasilkan 4 barang Y, kemudian intensitas faktor produksi pada barang X sama dengan 1, sehingga karena dihasilkan perhitungan yang seperti ini, modal per unit tenaga kerjanya pada negara 1 adalah padat karya, karena di sini untuk menghasilkan barang X membutuhkan sedikit pengorbanan dari barang Y, sehingga negara 1 akan memfokuskan diri untuk menspesialisasikan diri memproduksi komoditas barang X. Sedangkan negara 2 merupakan negara dengan padat modal, karena dia dapat menghasilkan lebih banyak komoditas barang Y dengan pengorbanan yang lebih sedikit atau intensitas faktor produksinya lebih besar pada produk Y, sehingga karena kedua negara tersebut memilih spesialisasi produksinya masing-masing, terjadilah perdagangan internasional untuk menghemat anggaran biaya masing-masing negara. Nah, kelimpahan faktor produksi dan garis batas produksi. Dalam menentukan kelimpahan faktor produksi, di sini cara menentukan faktor produksi negara X ini termasuk padat karya atau padat modal. Tadi kan asumsinya dua negara hanya bisa memilih terjadi ketika negara dengan padat karya dan padat modal kan. Ada dua cara. Yang pertama dari segi unit fisik, dan dalam hal harga faktor produksi relatif dari segi harga sewa modal atau R atau REN, dan harga waktu kerja W atau upah di masing-masing negara. Dalam hal unit fisik, negara 2 memiliki modal yang berlimpah tadi jika rasio dari total modal dengan total negara atau TK per TL di negara 2 lebih besar dari negara 1, sehingga negara 2 tadi kan memfokuskan diri untuk memproduksi barang Y. Kemudian negara 1 dalam segi harga, negara 2 menjadi negara dengan modal yang berlimpah jika rasio harga sewa modal dengan harga waktu tenaga kerja PK harga kapital dibandingkan dengan harga tenaga kerja negara 2 lebih kecil daripada negara 1, sehingga negara 1 menspesialisasikan diri untuk memproduksi barang komoditas X. Nah, untuk teorema HO ini, Sir Ohlin, dari semua kemungkinan dan alasan untuk perbedaan harga komoditas relatif dan keunggulan komparatif antar negara, teori HO mengisolasi perbedaan dalam kelimpahan faktor produksi relatif atau faktor produksi bawaan antar masing-masing negara itu sebagai penyebab dasar atau penentu keunggulan komparatif perdagangan internasional. Untuk alasan itulah model HO juga sering disebut sebagai teori faktor produksi bawaan, sehingga karena adanya spesialisasi negara tersebut tergantung pada faktor produksi bawaan yang melimpah di negara masing-masing untuk terjadinya perdagangan internasional, maka teorema HO ini hadir sebagai melengkapi penyebab dasar keunggulan komparatif yang belum dilengkapi pada teori klasik, sehingga tiap negara mengkhususkan diri atau menspesialisasikan diri dalam produksi dan mengekspor komoditas yang intensif dalam faktor produksi yang relatif murah dan melimpah di negaranya tersebut. Seperti di Indonesia ini kan lebih murah atau melimpah tenaga kerja ya, jadi disebutnya negara dengan padat karya yang melimpah tenaga kerjanya, serta mengimpor komoditas yang intensif dengan faktor produksi yang relatif langka dan mahal, seperti industri dari negara-negara industri mobil, mesin, seperti itu. Jadi cenderung Indonesia daripada memproduksi sendiri mesin-mesin yang cenderung padat modal tersebut akan lebih mahal apabila memproduksi sendiri, akan lebih murah apabila mengimpor dari negara lain. Contohnya kurang lebihnya seperti itu.
Nah, ilustrasi dari model teori HO sendiri ini pada apabila di negara satu dan negara dua memproduksi masing-masing komoditi X dan Y-nya secara sendiri-sendiri, maka titik keseimbangannya pada negara dua ada pada A aksen, kemudian pada negara satu pada titik A. Ini tercipta dari kurva isokos dan isokwan. Nah, kemudian apabila masing-masing negara satu dan negara dua itu melakukan spesialisasi atau memilih produk mana yang diproduksi sendiri, kemudian mengimpor barang dari negara lain atau melakukan perdagangan internasional, maka titik equilibriumnya berubah, yaitu pertama negara dua akan melakukan spesialisasi atau memfokuskan produknya pada titik B aksen, pada komoditas barang Y. Kemudian negara satu memspesialisasi dirikan untuk memproduksi barang X pada titik B, sehingga bertemu dengan titik equilibrium baru yang bersinggungan pada dua kurva dari negara satu dan negara dua pada titik equilibrium baru, yaitu E aksen. Sampai di sini bisa dipahami, mudah bukan? Nah, sekarang giliran kita memahami tentang kelemahan dari teori ini, yaitu teori Hexer-Ohlin dengan kenyataan yang ada di dunia ini. Dalam pengertian tentang teori Hexer-Ohlin ini menimbulkan banyak pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, apakah ramalan ini sesuai dengan kenyataan? Secara umum jawabannya memang iya, akan tetapi terdapat beberapa kelemahan seperti yang saya katakan tadi, saking banyaknya asumsi pada teori ini, sehingga hal tersebut menjadi kelemahan dari teori ini. Pertama, negara yang memiliki sumber daya alam melimpah atau faktor produksi tertentu yang melimpah cenderung untuk mengekspor SDA ini atau sumber daya tersebut secara langsung, atau barang-barang yang menggunakan banyak produksi sumber daya alam ini, seperti contohnya negara Indonesia ya, negara yang berkembang. Pada kenyataannya volume perdagangan antara kelompok negara secara berkembang dengan kelompok negara industri adalah lebih kecil daripada volume perdagangan antar negara-negara industri sendiri. Jadi negara industri antar negara industri ternyata volume perdagangan internasionalnya lebih tinggi. Asumsi yang seimbang tadi tidak tercapai. Kemudian atas dasar teori HO ini kita seharusnya mengharapkan sebaliknya, sebab intensitas faktor produksi tadi negara-negara industri harusnya negara-negara yang berkembang ini yang memiliki padat karya tadi melakukan perdagangan internasional secara seimbang antara negara yang padat karya dan padat modal, tapi pada kenyataannya tidak. Lebih banyak pertukaran, yaitu negara industri ke negara berkembang, didominasi oleh negara industri. Pada kenyataannya, Ohlin juga mengasumsikan bahwa suatu teknologi pada negara-negara itu dianggap sama, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu, tidak demikian. Selalu terdapat ketertinggalan antara pengenalan metode produksi baru dan aplikasinya di seluruh dunia. Jadi negara mana yang mengenal atau menemukan teknologi produksi baru, maka dia akan memiliki teknologi unggul, seringkali memungkinkan sebuah negara untuk memproduksi barang-barang dengan biaya yang lebih rendah terlebih dahulu daripada biaya di negara yang memiliki faktor produksi yang diperlukan. Seperti contohnya nih, tidak jauh-jauh ya, di Indonesia kan melimpah dengan padi, harusnya banyak mengekspor bahan olahan padi, beras dan sebagainya. Akan tetapi karena kemampuan negara Jepang yang menciptakan teknologi bagus yang bisa menghasilkan beras dengan kualitas tinggi, kemudian di negara Thailand dengan buah dengan kualitas tinggi, karena teknologinya ternyata ekspornya tetap dimenangkan oleh negara lain daripada negara Indonesia. Jadi kita sebagai penerus bangsa itu harus mengembangkan teknologi juga, dan juga tidak boleh membiarkan Indonesia dengan ketertinggalannya. Kita harus optimis dan mengejar ketertinggalan kita pada perdagangan internasional.
sekian materi tentang teori HO ini, semoga kalian bisa memahami. Kemudian untuk selanjutnya silakan dipelajari tentang teori Auhlin ini terlebih dahulu dengan tenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.